Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perkuliahan Manajemen Laboratorium. Saya Ahmad Fatun MSI. Semoga kita semua senantiasa sehat dan terhindar dari segala macam penyakit. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tata kelola laboratorium kimia. Bagaimana sih mengelola laboratorium kimia yang baik dan sesuai dengan standar yang diinginkan. Kita awali dengan pengertian laboratorium. Laboratorium didefinisikan sebagai tempat berlangsungnya riset, eksperimen, pengukuran, dan pelatihan ilmiah yang terkendali. Jadi kata kuncinya di sini adalah terkendali. Definisi lain dikemukakan oleh Sukarso pada tahun 2005 menjelaskan bahwa laboratorium adalah suatu tempat di mana pekerjaan dapat dilakukan untuk menghasilkan sesuatu. Bisa data, bisa produk, ataupun desain. Dia bisa berupa ruang tertutup, bisa kamar, bahkan ruang terbuka. Contoh kebun percobaan dan lain sebagainya. Fungsi laboratorium yang pertama digunakan sebagai tempat berlatih atau pengembangan keterampilan kerja. Salah satu caranya dengan melalui pengamatan, pengukuran, pencatatan, dan pengkajian gejala-gejala alam. Fungsi yang kedua digunakan sebagai sumber belajar. Ini yang kita lakukan di lab yang kita miliki. Jadi kimia sendiri tidak hanya cukup kita pelajari secara teoritis, tapi juga kita butuh untuk melakukannya di laboratorium. Tujuan yang ketiga, laboratorium digunakan sebagai sumber untuk memecahkan masalah atau melakukan percobaan. Khusus untuk laboratorium sekolah, dia digunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kognitif, afektif, maupun psikomotor dari siswa. Laboratorium terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama, laboratorium pada tingkat sekolah dasar atau menengah. Dia biasanya dikategorikan berdasarkan mapelnya. Contohnya lab musik, IPA, dan lain sebagainya. Pada tingkat yang lebih tinggi, di perguruan tinggi, lab ini lebih spesifik ke cabang ilmu. Sebagai contoh, di kimia. Di situ ada lab kimia analitik, lab biokimia, lab kimia bahan alam, lab organik, dan seterusnya. Berdasarkan peruntukannya, lab dibagi menjadi beberapa jenis. Ada lab pengajaran, lab pengujian, lab penelitian, dan lab pelatihan. Untuk lab yang biasa kalian gunakan untuk waktu kuliah itu merupakan lab pengajaran. Dan dia memang dikhususkan untuk kegiatan belajar mengajar mahasiswa. Kemudian ada lagi lab yang merupakan gabungan dari kelas dan laboratorium. Tujuan pengelolaan laboratorium sendiri dilaksanakan yang pertama untuk memperlancar pekerjaan yang dilakukan di lab, di antaranya praktek mahasiswa, penelitian, ataupun yang lain. Tujuan kedua sebagai efisiensi penggunaan bahan kimia dan resource yang lain, bisa air, listrik, dan seterusnya. Karena memang terutama bahan-bahan kimia itu menghabiskan dana yang tidak sedikit, sehingga perlu untuk dilaksanakan efisiensi. Berlanjut lagi ke efisiensi biaya yang lain. Pelaksanaan pekerjaan yang lebih cepat, meningkatkan kualitas staf, ataupun tempat pelatihan. Perangkat manajemen laboratorium antara lain yang pertama adalah tata ruang. Bagaimana sih layout laboratorium yang baik? Yang kedua, bagaimana sih alat yang baik dan terkalibrasi? Infrastrukturnya, administrasi, inventarisasi, pengelolaan safety, struktur organisasi yang baik, budget yang sesuai, dan peraturan tertulis atau peraturan dasar yang ada di laboratorium. Kemudian jenis pekerjaan yang harus lebih spesifik dan harus diperjelas di awal. Ini hanya contoh beberapa layout laboratorium. Nah, di sini yang perlu jadi perhatian bahwa setiap tempat memiliki karakteristiknya masing-masing. Sebagai contoh, instrumen harus ditempatkan tersendiri, karena beberapa instrumen memiliki spesifikasi yang tidak bisa disamakan satu dengan yang lainnya. Ada yang memang dia tahan dengan suhu yang tinggi, ada juga yang bisa mengalami kerusakan ketika suhunya tidak sesuai dengan yang dianjurkan. Selain itu, tata kelola yang bagus juga memerlukan adanya pintu keluar dan pintu masuk yang mudah diakses. Untuk meja praktikumnya sendiri harus memiliki wastafel dan seterusnya. Ini desain yang selanjutnya.
Mungkin bisa kalian identifikasi dari gambar ini, apakah yang tidak terlihat di sini. Tata ruang laboratorium yang baik, dia harus memiliki pintu masuk, pintu keluar, dan pintu darurat. Yang ketiganya harus mudah diakses. Selanjutnya, dia punya ruang persiapan, ruang instrumen, ruang penangas atau lebih kita kenal sebagai ruang asam, ada ruang penyimpanan bahan kimia, ada ruang staf, ruang seminar, ruang bekerja, ruang gudang. Gudang dibedakan dengan penyimpanan. Penyimpanan yang di atas merupakan tempat penyimpanan yang tempat penyimpanan untuk bahan-bahan yang memang dipakai secara rutin di laboratorium. Sedangkan untuk bahan-bahan yang memang dipakai untuk stok, biasanya diperlukan gudang tersendiri. Ada lemari gelas, ada lemari alat-alat optik, pintu jendela yang diberi kawat kasa untuk menghindari adanya polutan dari luar, ataupun hewan dan yang lain sebagainya yang bisa mengganggu jalannya praktikum. Dan ada kipas sebagai dehumidifier. Beberapa ruangan perlu adanya pendingin ruangan. Sebagai contoh, ruang instrumen. Karena beberapa instrumen baru bisa bekerja maksimal di suhu yang terkontrol. Berikut ini merupakan rencana tata ruang laboratorium kimia yang dibuat pada tahun 2012. Nah, silahkan kalian amati apakah sudah sesuai dengan yang ada sekarang atau ada yang berbeda. Berikutnya tentang alat yang baik dan terkalibrasi. Alat yang baik itu siap untuk dipakai, bersih dan terawat. Terkalibrasi dengan baik, maksudnya kalibrasi di sini adalah dia sudah distandarkan dengan standar yang berlaku sehingga pengukurannya bisa akurat. Pemakaian terkendali, beroperasi dengan baik, ada SOP untuk masing-masing alat, ditempatkan sesuai fungsi pemakaiannya, dan sebaiknya diberi cover. Adanya cover ini berguna untuk melindungi alat dari debu dan kotoran. Karena alat-alat kimia kebanyakan sensitif dengan adanya kotoran. Selanjutnya tentang infrastruktur lab. Ini beberapa hal yang perlu jadi perhatian. Asesmen terhadap laboratorium itu sendiri, dari jenis sarana dan prasarana yang disediakan di situ. Kalian bisa lihat di slide. Termasuk kebutuhan umum yang diperlukan lab supaya kerja di lab bisa terlaksana. Listrik, air, instalasi air, dan pembuangannya. Nah, berikut ini merupakan contoh ruang instrumen analisis. Dari gambar di sini terlihat ini ada alat namanya GCMS. Nah, ruangan tempat meletakkan instrumen ini haruslah ruang yang suhunya bisa dikontrol. Adanya logbook juga penting. Logbook ini berfungsi sebagai record dari pemakaian alat ataupun record dari kegiatan yang dilakukan di dalam laboratorium. Bentuknya bisa bermacam-macam, ini hanya salah satu contoh. Selanjutnya alat gelas. Alat gelas ini juga perlu perhatian yang berbeda dengan yang lainnya. Kenapa? Karena alat gelas ini biasanya langsung kontak dengan bahan kimia atau sampel yang kita gunakan. Sehingga alat gelas yang baik adalah alat gelas yang keadaannya bersih, dikelompokkan dengan jenis dan fungsinya, dan harus ada lemari khusus. Dia tidak boleh dicampurkan dengan alat-alat yang terbuat dari logam. Mengapa demikian? Karena beberapa logam cenderung berkarat, dan karatnya ini ketika dia terkontaminasi di wadah alat gelas, dia bisa mengakibatkan gangguan terhadap hasil praktikum. Penyimpanan bahan kimia sendiri ini dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, bahan kimia yang sifatnya asam atau alkalis harus ada di ruang asam atau fume hood. Bahan yang mudah menguap harus ditempatkan di ruang yang punya fan, punya exhaust fan. Botol bahan kimia ada yang bening, ada yang coklat. Yang coklat ini diperuntukkan untuk zat-zat yang tidak boleh kena sinar matahari dan sebaiknya ditempatkan di lemari khusus. Ini beberapa contoh tempat penyimpanan bahan kimia. Ini untuk bahan kimia padatan secara umum, yang di sini adalah bahan kimia yang mudah menguap dan menghasilkan uap, sehingga lemari ini biasanya dilengkapi oleh exhaust fan. Ruang penimbangan juga perlu perhatian khusus. Kenapa? Karena neraca analitik biasanya menggunakan
sensor yang sangat peka terhadap panas, magnet, ataupun yang lain. Sehingga jangan pernah menimbang benda-benda yang masih panas ataupun benda yang memiliki daya magnet besar. Mikroskop juga perlu ditempatkan di tempat khusus. Gangguan terbesar dari mikroskop adalah adanya jamur. Ketika dia berjamur, jamurnya parah, biasanya harus diganti dan tidak bisa difungsikan secara baik kembali. Pencegahan yang bisa kita lakukan adalah dengan meletakkan silika gel, digunakan untuk penyerap air. Penempatannya juga harus di tempat yang tidak lembab. Ini merupakan instalasi ruang asap dan ventilasi udara. Kalau kalian perhatikan lemari asam yang ada di laboratorium, bagian atasnya ada kotak. Nah, kotak itu isinya seperti yang ada di gambar ini. Dia memiliki air supply dan juga punya exhaust. Sehingga uap yang dihasilkan oleh bahan kimia tidak berputar di dalam ruangan dan dia akan terganti dengan udara segar dari luar. Tentang ruang persiapan atau ruang preparasi. Yang dimaksudkan ruang preparasi di sini adalah ruang yang digunakan untuk menyiapkan sampel ataupun bahan kimia yang selanjutnya digunakan untuk analisa menggunakan instrumen ataupun alat-alat yang lain. Dia harus terpisah dengan instrumen dan juga terpisah dengan kantor atau ruang kerja. Administrasi lab yang diperlukan, yang pertama inventarisasi alat lab, daftar kebutuhan alat baru dan setiap tahun harus diperbaharui, inventarisasi kebutuhan bahan kimia dan alat gelas. Semuanya harus terarsipkan dengan baik sehingga kita bisa tahu, oh untuk semester berikutnya kita butuh alat dan bahan ini, sehingga ketika dilaksanakan praktikum atau dilaksanakan penelitian, semuanya sudah siap. Jadwal pemakaian lab harus disusun, sehingga tidak terjadi tabrakan waktu praktikum atau penelitian, karena lab yang terbatas dan jumlah praktikum atau peneliti yang lebih banyak. Adanya arsip surat masuk dan keluar. Kemudian yang paling tidak kalah penting, surat izin menggunakan alat atau fasilitas khusus. Kalau terpaksa dilaksanakan overnight, harus ada izin lemburnya. Karena pada dasarnya bekerja di lab itu tidak diizinkan dalam keadaan sendiri. Fungsi dari pengelolaan inventarisasi dan keamanan antara lain, dia bisa mencegah kehilangan dan penyalahgunaan fasilitas laboratorium. Dapat mengurangi biaya operasional, meningkatkan proses pekerjaan dan hasilnya, meningkatkan kualitas kerja, mengurangi resiko kehilangan, mencegah pemakaian yang berlebihan, meningkatkan kerjasama antar laboratorium. Kemudian, kegunaan dari manajemen keamanan laboratorium mampu meningkatkan budaya keselamatan dan keamanan laboratorium, membangun sistem manajemen keselamatan dan keamanan kimia yang efektif, perencanaan tanggap darurat, peraturan, program, dan kebijakan keselamatan dan keamanan lab, bekerja dengan peralatan laboratorium, bekerja dengan bahan kimia, dan pengelolaan limbah. Selanjutnya perlu juga untuk diketahui mengenai peraturan ketiga atau keamanan dan keselamatan kerja. Yang pertama, jangan pernah memulai percobaan sampai instruksi yang sesuai, instruksi yang proper diberikan. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, segera lapor kepada instruktur atau pemandu praktikum. Selalu baca dan ikuti peringatan keamanan di awal praktikum. Struktur organisasi laboratorium sendiri yang ada di tempat kita adalah seperti bagan berikut ini. Lab kimia berada di bawah pusat laboratorium terpadu yang dikepalai oleh kepala lab terpadu. Dan yang bertanggung jawab terhadap laboratorium kimia adalah koordinator bidang masing-masing laboratorium. Fasilitas budgeting penting juga untuk kita ketahui bahwa keperluan budget itu antara lain digunakan untuk mendanai kegiatan operasional, subsidi silang dana operasional lab. Karena itu, selain budget dari tempat instansi. Oleh karena itu, selain budget dari internal, juga perlu sumber dana dari eksternal. Ini tugas kelompok 1 yang harus kalian siapkan, akan dipresentasikan di pertemuan ke-6 atau pertemuan ke-7. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kita senantiasa sehat dan terbebas dari segala macam penyakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.